Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan arsitektur enterprise. Lalu anggota-anggotanya itu ada Haikal Iwansyah, Renaldi Ali, Masbul Akbar, dan Lukami Lusanto. Visi PT KAI yaitu sebagai penyedia jasa perkeretaapian terbaik yang memenuhi harapan stakeholder, dan misinya yaitu menyelenggarakan sarana dan prasarana perkeretaapian berikut bisnis penunjang melalui praktik bisnis terbaik untuk memberikan nilai tambahan yang tinggi bagi stakeholder dan kelestarian lingkungan. Tujuan PT KAI yaitu untuk turut serta dalam melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya dalam bidang transportasi, dengan menyediakan barang dan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat di pasar dalam negeri maupun luar negeri, meliputi usaha pengangkutan orang maupun barang, kegiatan perawatan prasarana perkeretaapian, pengusahaan prasarana perkeretaapian, pengusahaan usaha penunjang prasarana dan sarana kereta api, serta kemanfaatan umum dengan menetapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Selain itu, PT KAI bekerjasama dengan pihak lain seperti PT KAI bekerjasama dengan PT Inka, yaitu dengan menyediakan sarana perkeretaapian, misalnya memproduksi sarana kereta api seperti gerbong barang, kereta api penumpang, KRL, KRD, dan lokomotif. Selain itu, PT KAI juga bekerja sama dengan Perum Damri, PT Pelni, PT Indonesia Ferry, dan PT Telkom dengan meluncurkan TITAM, yaitu Tingkat Terpadu Antar Moda Online, sebagai penyedia jaringan penghubung sistem tiketing dengan masing-masing penyedia moda transportasi tersebut. Selain itu, PT KAI juga bekerja sama dengan PT SAP Indonesia dengan mengimplementasikan solusi SAP IRP untuk meningkatkan kinerja dan mempermudah sistem laporan di berbagai unit kerja di kantor pusat, daerah operasi, serta divisi regional PT KAI. Selanjutnya, dalam arsitektur enterprise ini menggunakan studi kasus dari PT KAI Indonesia. Yang pertama ada kita akan menjelaskan tentang visi dan misi yang telah dijelaskan oleh Lulu Tamira Susanto. Yang kedua ada analisa SWOT. Yang ketiga ada business service, bisnis fungsi, dan bisnis proses. Yang keempat ada bisnis canvassing. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisa SWOT. Jadi agar strategi perusahaan atau organisasi ini disusun secara efektif, maka diperlukan adanya informasi tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang berkaitan dengan kondisi suatu perusahaan atau organisasi. Nah, salah satu untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan atau organisasi adalah dengan menganalisis SWOT ini, yaitu target, weakness, opportunities, dan jadi analisa ini adalah alat yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengidentifikasi atau mengevaluasi faktor-faktor internal maupun eksternal perusahaan. Kita mengambil dari karya ilmiah skripsi dari yang judulnya Strategi PT KAI dalam meningkatkan pelayanan transportasi kereta api di PT KAI Persero. Nah, ini skripsinya ini milik dari Anissa Pratiwi dari Universitas UIN Sumatera Utara. Bukan dari analisis SWOT pada PT KAI ini kekuatannya ada, yang pertama ada pangsa pasar yang besar, yang kedua adanya SPM dan KP, yang tiga ada bersifat ISO 9001. Nah, kelemahannya yang pertama ada visi dan misi belum sesuai dengan kebutuhan. Terus ada di peluang, yang pertama adanya kebijakan kereta barang, yang kedua pembatasan honest atau berat muat atau daya angkut, yang ketiga ada kerjasama dalam bentuk promosi. Ancamannya yang pertama adanya jalan tol, dua kurangnya meratanya pintu persilangan di beberapa titik lintasan kereta, yang ketiga ada moda transportasi lain seperti bis, kendaraan, dan kendaraan pribadi. Selanjutnya dari hasil tersebut, yang pertama
metrik kipas dan metrik kipas. Nah, jadi kalau matematika itu adalah disusun untuk merumuskan strategi internal tersebut dalam kerangka strategi dan perusahaan. Nah, sedangkan matrik EVAS ini untuk disusun untuk merumuskan faktor strategi internal dalam keseluruhan peluang dan ancaman. Nah, di hasil dari dihasilkan analisis tabel pada 4,2. Nah, ini dan faktor kekuatan dan kelemahan memiliki total skor 3,6. Nah, karena skornya ini berarti mengidentifikasikan posisi internal pada perusahaan begitu kuat. Nah, yang kalau di matrik EVAS ini hasilnya 3,2. Karena totalnya mendekati 4, berarti mengidentifikasikan bahwa perusahaan merespon peluang yang ada dengan cara yang luar biasa dan menghindari ancaman di pasar dunia. Slide selanjutnya. Yang diagram kartesis, Bah. Udah ganti. Udah. Di dalam diagram kartesis Anne-Schwarz ini yang tadi sudah dihasil penelitiannya yang matrik EVAS dan EVAS. Nah, selanjutnya ini dihasilkan berada pada kuadran GORD, di mana kuadran tersebut merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Nah, dengan penerapan GORD tersebut, perusahaan dapat maksimal kekuatan yang dimiliki untuk merebut berbagai peluang yang ada, sehingga dapat menguatkan produk sejenis. Selanjutnya ada matriks SWOT dari dijelaskan oleh Misbah. Lalu saya akan menjelaskan adanya matriks SWOT. Di sini ada yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu EVAS atau IVAS, itu sudah dijelaskan di awal. Lalu ada setelah mendengarkan kekuatan dengan peluang atau strategi SO, maka diperoleh faktor kekuatan yang mesti dipertahankan untuk mampu mengambil peluang yang ada. Penggandaan strategi ST menunjukkan bahwa perusahaan harus memaksimalkan kekuatan atau mengatasi ancaman yang ada. Strategi WO memanfaatkan peluang yang ada dengan meminimalkan kelemahan perusahaan, serta strategi WT yang mengharuskan perusahaan untuk dapat meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Lalu ada business service, business function, dan business process. Business service PT KAI itu ada namanya kereta penumpang dan kereta barang. Kereta penumpang itu ada kelas-kelasnya, yaitu kelas eksekutif, kelas campuran, kelas ekonomi, kereta api komputer, kereta api bandara, kereta api wisata. Lalu ada kereta barang atau kargo. Karena ada kereta barang peti kemas, kereta barang semen, kereta barang bahan bakar minyak, kereta barang bahan pupuk, serta kereta barang cepat. Lalu ada business function. Business function itu ada 3 kategori, ya, ada internal function, external function, dan support function. Bagian pertama ada bagian internal function. Nah, dibagi lagi ada 4. Yang pertama, acquisition of finance. Maksudnya adalah kayak perusahaan itu membeli perusahaan lain, kayak dia menginvestasikan perusahaan itu. Gimana? Ya, contohnya itu seperti anak perusahaan pada PT Kereta Api ini, yaitu ada PT Reska Multiusaha. Ini anak perusahaan dari PT Kereta Api. Nah, ini perusahaan ini memfokuskan pada layanan multibisnis penunjang operasi kereta api, seperti restorasi, perparkiran, kebersihan, nah di atas kereta, restoran, atau kafe. Selanjutnya, jelaskan lagi, Haikal. Terus ada purchasing of raw materials, yaitu dia membeli bahan-bahan yang belum jadi, kayak misalkan beli mesin-mesin kayak dari supplier. Nah, terus langsung selanjutnya ada hiring of labor, yaitu dia mempekerjakan pegawainya, kayak dia mempekerjakan
petugas kereta api dan juga masinis dan juga banyak lagi. Terus ada overhead expense, yaitu apa nah? Ya, overhead expense itu semacam biaya tambahan atau lain-lain yang biasanya muncul di luar ekspektasi atau perencanaan sebelumnya dari PT KAI tersebut. Nah, biaya ini biasanya muncul karena adanya beban lain yang terkait langsung dengan proses bisnis atau produksi yang dilakukan. Misalnya ini kalau di PT KAI ini ada perawatan mesin dari keretanya. Gitu ya, Kal. Lanjutnya. Terus ada external function, yaitu marketing research, yaitu dia bakalan nge-research kira-kira marketing yang gimana yang bisa bikin PT KAI ini lebih maju lagi. Terus yang kedua ada advertisement, yaitu pengiklanan. Dia kayak masang-masang iklan di dalam keretanya ataupun di spanduk-spanduk di luarnya. Tiga ada support function. Pertama ada accounting operation, yaitu operasi-operasi yang berhubungan dengan kegiatan akuntansi. Contohnya kayak misalkan ada transaksi yang terjadi di kereta api, nah itu bakalan dicatat oleh accounting operation ini. Terus yang kedua ada public relation officer, yaitu petugas-petugas yang kayak di PT kereta api yang jadi satpamnya gitu ya, No? Ya, betul. Terus Selanjutnya ada kontrol kualitas. Nah, ini dalam proses ini di mana bisnis PT KAI ini berusaha untuk memastikan bahwa kualitas layanan ini dipertahankan atau ditingkatkan. Nah, pengandalian kualitas ini melibatkan pengujian unit dan menentukan apakah mereka berada dalam spesifikasi untuk produk akhir. Selanjutnya ada ini untuk bertanggung jawab serta mendeskripsikan pekerjaan dari berkomunikasi dengan para klien atau pelanggan mengenai pengalaman mereka menggunakan layanan jasa PT KAI ini. Selanjutnya, contohnya kayak bisa dilihat di Twitter, itu bisa kita lihat ada customer-customer yang memberikan kritik dan sarannya melalui Twitter tersebut. Nah, terus ada human resource service. Ini sumber daya manusia yang diberikan oleh PT KAI ini. Kayak misalkan tadi kayak apa pekerjanya, kayak satpamnya atau masinisnya, pokoknya semua yang berhubungan dan bekerja di dalam PT KAI ini. Lalu di sini ada proses bisnisnya. Proses bisnis PT KAI itu dari supply ke pelanggan itu ada alurnya. Masuk ke dari pelanggan masuk ke logistik, itu logistik ada stok, kontrol, interventor, dan manajemen. Lalu masuk lagi ke pemeliharaan, sarana, prasarana. Lalu ada operasional kereta api dan KRL, misalkan tiket dan pinball. Langsung ke pelanggan. Ya, lalu selanjutnya ada business canvassing. Next, Pak. Pertama ada key partner. Nah, key partner ini adalah pihak-pihak yang bisa diajak kerjasama oleh perusahaan supaya tujuannya itu buat mengoptimalkan alokasi sumber daya. Nah, di sini kita bisa lihat key partnernya itu ada pertama pemerintah, bank, perusahaan supplier mesin dan gerbong kereta, perusahaan konstruktor bangunan, stasiun dan rel kereta, terus ada perusahaan outsourcing kebersihan dan keamanan, dan juga satu lagi yang penting yaitu perusahaan penyedia IT, digital payment, dan uang elektronik. Nah, selanjutnya ada key activities. Key activities ini adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan produknya. Nah, kegiatan utamanya yaitu menghasilkan proposisi nilai, yaitu menghasilkan nilai yang utuh. Di sini ada operasionalnya 24 jam, maintenance kereta, maintenance stasiun, dan juga IT service. Terus ada value proposition. Nah, ini adalah alasan kenapa pelanggan ini memilih kita dibandingkan yang lain, milih PT KAI. Nah, di sini kalau propositionnya adalah alat transportasi yang aman, nyaman, murah, dan bebas macet, serta tepat waktu. Nah, lalu ada customer relation. Ini adalah strategi pemasaran terbaik untuk mempertahankan klien dan juga konsumen. Di sini kita bisa lihat ada majalah rel dan juga customer care dan service. Terus ada customer segmentation, yaitu kepada siapa target pasar kita, yaitu di sini ada traveler dan juga business trip. Lalu selanjutnya ada key resource. Di sini adalah sumber daya yang penting bagi perusahaan dan menjadi penentu bagi keberlangsungan dan keberhasilan perusahaan. Di sini ada dana subsidi pemerintah, keretanya full AC, karyawan dan masinis, mesin EDC, dan uang elektronik.
Nah, lalu ada distribution channel. Ini adalah distribusi pemasaran dari PT KAI. Di sini kita bisa lihat yaitu ada loket tiket, Indomaret dan Alfamart, KAI Akses, call center, e-commerce, digital payment, dan juga uang elektronik. Lalu ada cost structure. Ini adalah struktur biaya yang merupakan kolektif dari keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan oleh PT KAI dalam menjalankan bisnisnya. Sini biayanya ada biaya investasi infrastruktur dan kereta, terus juga ada biaya operasional kereta dan stasiun. Lalu yang terakhir ada revenue stream, yaitu sumber-sumber pendapatan perusahaan dari PT KAI. Sini kita bisa lihat pendapatannya yaitu ada dari penjualan tiket kereta dan juga ada iklan di stasiun dan juga penyewaan tempat usaha di stasiun kayak penyewaan tempat-tempat untuk membuka makanan gitu. Nah, Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.